Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan fokus di penjelasan JPA Entity. Jadi saya akan membuat suatu entity menggunakan ORM. Oke, kita tahu sendiri bahwa ORM adalah Object Relational Mapping. Oke, ya. Object Relational Mapping di mana kita perlu suatu jembatan untuk menghubungkan antara objek kita, karena Java kan OOP, Object Oriented Programming, objek dengan relational mapping yang ada di database. Kita menggunakan di sini contohnya misalkan Postgre. Oke, kita langsung buka aja di projectnya. Oke, silakan download aja nanti di GitLab nanti yang saya lampirkan. Oke, di sini saya punya eh, package model kemudian entity. Oke, di entity ini saya punya 3 model, yaitu entity atau 3 entity. Oke, salah satunya itu adalah biodata, detail biodata, dan book. Oke, ini ya. Di sini nyoba membuat beberapa contoh, ada 3. Yang pertama adalah ini ya, yang biodata. Jadi intinya adalah kalau misalkan kita ingin suatu model kita ini menjadi suatu entity, atau ibaratnya nanti bisa apa namanya, ada hubungan dengan yang ada di database, tabel yang ada di database, maka cukup kita tambahkan add entity. Kita tambahkan add entity. Kemudian kalau misalkan kita mau lebih perjelas, kasih tabel name-nya boleh, bisa. Terus kemudian saya di sini pakai lombok add data supaya nggak usah boilerplate setter dan getter. Oke, ini udah otomatis langsung kebentuk setter getternya. Oke, table name-nya saya tbiodata, ini yang digunakan di sini ya. Oke. Kemudian di sini teman-teman juga bisa ngasih suatu tambahan informasi. Contohnya misalkan, oh, variabel ini adalah suatu ID, berarti primary key. Kemudian bisa kita juga tambahin generate value gitu kan ya. Kemudian ngasih nama kolomnya. Oke, nama kolomnya kita bisa kasihkan. Oke, atau relasinya pun juga bisa kita kasihkan. Oke. Sehingga nanti kalau teman-teman jalankan, pasti akan kebentuk, ini contoh ini saya jalankan. Oke. Pasti nanti akan terbentuk suatu tabel yang ada di database kita. Oke. Ya. Nah, ini kan ya. Otomatis bisa kebentuk tbiodata, tbook, sama tdetail. Kita lihat tbiodata ada ID view, alamat, nama, sama detail biodata ID. Oke, coba kita bandingkan. Nah, ini kan saya punya variabel ID, tapi di database ID view. Nah, ID view ada kan ya? Dimana ID view ini dan ID ini ya saling pairing lah. Oke, ini sama sebenarnya. Oke, nama, alamat, alamat ini. Otomatis nanti akan dibuatkan, otomatis akan kebuat nanti kolom-kolomnya dan tabelnya kamu kebuat. Dengan syarat memang nanti emang harus, kalau database harus dibuat manual sendiri. Oke, database harus membuat manual sendiri. Dan itu bisa kebuat otomatis sebenarnya nanti mengacunya pada resource-nya. Tapi saya nggak akan jelaskan lebih jauh. Resource-nya ini nih. Ini yang membuat dia DDL autonya update. Artinya dia otomatis akan ngupdate atau kebentuk DDL-nya. Oke ya, DDL-nya kebentuk otomatis. Makanya dia bisa nge-create tabel-tabel ini dan nge-create kolom-kolomnya. Oke. Oke, seperti itu. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini saya juga buat namanya detail biodata. Detail biodata saya tidak mendefinisikan nama kolomnya. Oke, kita lihat yang ada di sini. Detail biodata kan ya. Namanya adalah tdetail, ya kan? Nggak ada kolom-kolomnya, tapi tabel name-nya saya definisikan tdetail. Oke, nggak ada kolom-kolomnya. Pun kebentuk ID, golongan darah, tempat lahir. Ini ID, ini golongan darah. Oh, berarti kalau di database itu adalah golongan underscore darah, permisahan di kata-katanya. Tempat underscore lahir. Atau kalaupun mau ya seperti ini. Kita memang kepingin mendefinisikan namanya ini. Oke. Ini juga berlaku buat yang memang database-nya udah ada duluan. Itu bisa kita definisikan di sini. Oke, seperti itu. Sehingga nanti otomatis akan kebentuk. Cuma memang kalau di suatu project sih jarang yang auto update kayak gini atau auto DDL kayak gini, jarang. Hampir nggak pernah. Oke, tapi ini cuma buat latihan kita aja biar ketahuan bahwa sebenarnya
antara database dan Java kita di Spring Boot ini sudah saling terkait, Oke, selanjutnya yang menarik adalah di sini nih. Saya buat di sini namanya one to one. Oke, one to one berarti kan relasi. Kan udah saya sampaikan bahwa kalau di database kan relational mapping kan ya, relational mapping kan. Kalau di Java kan objek lah ya. Ini relational mapping bahwa ternyata objek saya ini biodata, saya kasih tahu bahwa dia itu ya ada hubungan ke sini detail biodata yaitu one to one. Berarti satu biodata, satu detail biodata. Oke, contohnya misalkan ini kita lihat constraint-nya, ya kan betul kan? Dia ke ID bio. Oke, nah ini detail biodata kan ya. Sehingga memang detail biodata yang di sini itu akan jadi biodata ini itu berhubungan dengan detail biodata ini one to one dengan kolom yaitu detail biodata ID. Oke, Oke, selanjutnya adalah yang di book juga udah saya kasih mapping juga many to one. Oke, ini bacanya gimana? Bacanya adalah many to one. Di book ini ada kita pasang many to one artinya banyak buku, banyak buku satu biodata. Ini saya punya punya field atau global variable ini adalah pengarang. Jadi satu buku punya banyak buku punya satu pengarang. Many to one. Banyak buku satu pengarang. Oke. Sehingga karena banyak buku satu pengarang, di database, maka akan kebentuk seperti ini nih di bukunya. Oke. Nah, ID biodata kan. Many to one, kolomnya saya definisikan. Beda sama tadi yang biodata ini, kolomnya tidak saya definisikan. Maka jadinya detail biodata ID. Kalau definisikan namanya pun bisa. Oke, yang book ini saya definisikan namanya adalah ini. Sehingga kan ID underscore biodata. Sehingga di sini pun namanya ID underscore biodata. Berarti banyak buku, satu pengarang. Oke, seperti itu. Oke, ini many to one. Selanjutnya kita akan coba lihat dulu sih hubungan antara biodata, book, dan detail biodata. Oke, kita lihat persistennya. Kemudian kita lihat IR diagramnya. Nah, ini hubungannya. Jadi kalau kita tadi buat bahwa buku ini adalah many to one biodata atau one pengarang. Kemudian ini biodata ke detail biodata adalah one to one. Oke, gambarannya seperti ini, gambaran umumnya. Ini relasinya. Jadi relasi antara kelasnya seperti ini. Contohnya misalkan many to one itu seperti apa? Contohnya misalkan ada buku matematika. Oke. Buku matematika, pengarang Ahmad. Ada juga yang berikutnya adalah buku biologi. Pengarangnya Ahmad juga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi banyak buku, satu pengarang. Itu contohnya. Kalau yang one to one ya sudah berarti memang antara biodata dan detail biodata itu cuma satu. Jadi satu biodata, satu detail biodata. Oke, seperti itu relasi-relasi yang ada di sini. Contoh-contohnya juga seperti itu. Oke, silakan teman-teman coba lanjutkan. Sebenarnya selain many to one, ada juga yang one to many. Jadi kita bisa definisiin one to many, juga many to many. Oke, untuk saat ini cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.